Kemudian kembali kepada akar semula disebut tentram sejati. Akar semula itu adalah roh suci kita. Tentram sejati itu adalah Qing de Qing. Nah, kemudian ketentraman sejati adalah kembali alami atau an, tentram. Dan kemudian kembali alami adalah langgeng atau te. Bila langgeng dan maka bisa maha tahu. Maha tahu itu adalah roh suci kita atau tahu itu sendiri. Ini ada juga di dalam kitab Tasye, mungkin lebih mudah menjelaskannya. Kalau nggak salah di Tasye disampaikan adalah ting erho nen cing, cing erho nen an erho nen li erho nen te. Jadi setelah kita bisa menemukan roh suci kita, meyakini roh suci kita, kita akan bisa ting, kita akan bisa tentram. Dan kemudian setelah tentram kita akan bisa mencapai Qing. Setelah bisa Qing kita bisa an itu tentramnya alami, lebih tinggi daripada sekedar Qing. Kemudian baru bisa timbul te. Kemudian baru bisa memunculkan polo miao tsuhui kita yang maha tahu. Karena tubuh jasmani ini adalah pemberian orang tua, maka diprogram sesuai dengan karakter mereka. Ada 9 gerbang di tubuh yang mengalirkan berbagai jenis kekotoran. Dan tubuh adalah kombinasi dari 4 elemen yang sebenarnya menuju kepada kehancuran. Maka Buddha menyebut tubuh manusia ini sebagai ilusi kosong atau hampa. Diri sejati tidak mati, walaupun tidak terlihat adalah gambaran kegaiban dari ilahi. Muncul bersama badan ini atau yo ini, walaupun tubuh musnah, roh suci tidak akan musnah. Kemudian berikutnya adalah tidak memahami langgeng. Tidak memahami langgeng akibatnya sesat dan gagal. Ya memang kita sudah 60 tahun kan tersesat dan gagal. Kalau tidak tersesat dan gagal, kita nggak akan lahir jadi manusia, kecuali kita datang dengan kekuatan iklar kita. Tapi kita bisa lihat di dunia ini, apakah karma kita masih berat, apakah kehidupan kita harmonis, apakah kehidupan kita masih penuh dengan, dari bawah sadar kita, penuh dengan ketidakbaikan yang membuat kita masih bisa qixing tongnian. Kalau kita tidak memahami diri yang sejati, kita tetap akan sesat dan gagal. Memahami diri sejati adalah kelapangan. Memahami yang langgeng adalah kelapangan. Kelapangan itu maksudnya adalah kita bisa punya tinggi, bisa punya an, kita bisa xiao yao zizai di dunia ini. Xiao yao zizai itu bebas leluasa. Seperti bab kemarin dijelaskan, mau dipuji kita juga oke aja, tidak ngaruh. Mau dihina kita juga tidak tergoncang, tidak bagaimana. Xiao yao zizai, bebas leluasa. Bersikap lapang adalah tidak berpihak. Kalau kita sudah mempunyai kelapangan dada, kita tidak berpihak ya, tidak terikat kepada dualisme. Kita lihat dualisme itu datang selalu bersamaan. Maka kita tidak terikat di dalamnya. Kita tidak mengatakan, oh ini baik, ini tidak baik. Kita tidak kepo mengurusi urusan orang lain. Kita baik-baik fokus dan mengembangkan keluhuran di dalam diri kita. Membimbing umat manusia untuk masuk ke Tao. Bukan mencampuri urusan orang lain. Karena kalau kita mencampuri urusan orang lain, berarti kita mengikat karma baru dengan dia. Ucapan kita akan menjadi karma. Kalau dia suka, jadi karma baik. Kalau dia tidak suka, maka jadi karma buruk. Karenanya itu seorang pembina tidak berpihak. Karena tidak berpihak, maka adalah kebebasan sejati. Kebebasan yang seluas langit. Jadi, Tao adalah netral, tidak berpihak. Contohnya saja kita kalau bilang, wah hari ini saya ingin minta hujan agak lamaan, atau saya ingin hari ini matahari jangan begitu lambat untuk terbenam, agak lamaan lah biar waktunya pekerjaan saya belum selesai. Apakah langit akan menuruti kita? Tidak bisa. Karenanya langit tidak berpihak. Tao itu netral.
Begitu juga roh suci kita juga adalah netral. Kita tidak usah mencari gara-gara dengan mengurusi karma orang lain. Maupun itu baik atau tidak baik, setiap orang dalam proses. Yang kita butuhkan adalah maklum dan membawa diri kita kepada tahu dan membawa orang lain kembali kepada kapasitas tahu dia. Berikutnya adalah langit adalah tahu. Tahu adalah abadi. Tiada keakuan tidak akan berbahaya. Langit adalah tahu. Langit berporos pada tahu. Tahu adalah kekal abadi. Kekal abadi ya. Karena apa? Karena proses dari pembentukan semesta raya ini sudah 7 kalpa. Kita saja sudah berada pada kalpa yang ke-8. Walaupun kalpa yang ke-8 ini nanti kiamat, ada lagi yang ke-9. Itu ke-9 itu adalah untuk mewujudkan dunia sejahteranya Buddha Maitreya. Tiada keakuan maka tidak akan berbahaya. Kalau kita tahu semua ini hanya proses yang sementara saja, janganlah terikat kepada yang palsu. Karena tidak terikat kepada yang palsu, diri sendiri yang palsu, maka tidak akan ada karma buruk. Tidak ada karma buruk, maka tidak usah lahir mati menderita. Kita bisa fokus pada pintu suci kita. Kita bisa mengandalkan roh suci kita dengan kuan. Kuan itu adalah observasi. Dengan kita bisa kuan, kita bisa paham, melihat ke dalam diri kita, melihat pergerakan karma kita, menyelesaikan pergerakan karma kita, dan kemudian memupuk keluhuran atau di dalam diri kita yang memungkinkan kita mencapai kesempurnaan nirwana. Buddha melintaskan manusia itu tujuannya adalah menghentikan hati khayal manusia, supaya manusia bisa menghentikan hati khayalnya sendiri. Karena Buddha tidak bisa membantu kita menghentikan. Kita sendiri yang berbuat dosa, kita sendiri yang harus tanggung jawab. Kita sendiri yang menyebabkan karma, kita sendiri yang harus menderita. Karenanya itu Buddha hanya menyadarkan kita, melintaskan kita dari hati khayal kita kembali kepada hati sejati kita. Tidak mengandalkan keakuan yang palsu, ego yang palsu. Maka kita tidak menempatkan diri kita dalam bahaya. Tetapi untuk bisa langsung balik kepada roh suci kita itu bukan suatu hal yang mudah. Kita nggak bisa memberikan komando atau perintah kepada badan kita ini langsung berhenti, langsung berubah. Karena badan kita ini sudah merupakan program dari kecil kita dan juga program selama 60.000 tahun kita. Kita hanya bisa berkompromi sedikit demi sedikit. Kita hanya bisa memohon kepada diri kita, badan raga ini, supaya perlahan-lahan mau menuruti nurani kita. Misalnya ketika timbul perangai kita bisa puanca, observasi dengan roh suci kita. Kemudian kita tahu bahwa ini lagi timbul perangai. Kemudian kita bisa nego dengan perangai kita sendiri, bahwa sabarlah dulu, berkompromi dengan dia, memohon sama dia. Maka otomatis ini akan memberikan kita waktu. Nah, ketika waktu itu, ketika ada waktu yang kosong di dalam penalaran kita, karma kita tidak terjadi. Jadi karma itu hanya terjadi ketika tian shi di li zhen he, waktu yang tepat, orang yang tepat, kondisi yang tepat. Jadi ketika kita masih bisa kuansa, observasi, kita memberikan peluang kepada diri kita untuk melewati dulu. Baru kemudian kita setelah itu perlahan kita netral, kita hilangkan. Kita tidak cusiang, kita tidak tinggal di dalam karma, kita tidak tinggal di dalam bentuk. Kita benar-benar menyatu dengan semesta raya. Menyatu dengan semesta raya sama dengan kita kembali kepada Tao. Kembali kepada Tao berarti kita menyatu dengan Laum, menyatu dengan penjuru Buddha. Sebenarnya kerugian apa yang bisa kita rasakan? Tidak ada. Tapi keterikatan kepada keakuan ini justru akan membahayakan diri kita. Karenanya itu guru suci Lao Tzu Qigong Hofo Lao Tzu kita menyampaikan bahwa jika seorang pembina memperlakukan dunia fana sebagai alam imajinasi indahnya atau wang xiangnya dia, kekayaan dan kemakmuran suami, istri, anak hanyalah beban emosional belaka. Yang memahami fenomena alam tidak bertahan. Ya, yang memahami fenomena alam ini tidak akan
ikut di dalamnya. Tapi kalau yang tidak memahami, maka tidak akan bertahan, akan mengalami kehancuran. Keberadaannya akan kembali ke nihil. Yang dianggap benar belum pasti benar. Artinya kalau semua itu melewati 7 indera kita yang bereaksi, apapun itu yang kita anggap benar, itu belum pasti benar. Kita harus melakukan apa? Observasi dulu dengan roh kita, yaitu dengan Kuan Zizai Pusa, mengembalikan kapasitas Zizai kita, kapasitas leluasa kita. Tidak terikat kepada Pici Mauping kita, tidak terikat kepada bawah sadar karma kita, tapi kita bisa mengurainya. Hari ini Hoshie belajar sampai di sini. Bila ada kesalahan, mohon Tuhan Yang Maha Esa dan para Buddha memaafkan, memberikan petunjuk. Mohon para pandita memaklumi dan memberikan petunjuk. Mohon para bijaksana sekalian memaklumi. Xie xie, 各位浅浅。